Pelemahan ekonomi global kian nyata. Dampaknya ke Indonesia juga tidak dapat dipungkiri lagi akan sangat besar. Status pandemi virus corona juga semakin memperjelas risiko yang akan timbul dari pelemahan global. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan atau OECD bahkan merevisi turun pertumbuhan ekonomi global pada 2020 dari sebelumnya 2,9% menjadi 2,4%. Gambaran lain, Kepala Ekonom Macquarie Group China, Larry Hu, menilai ekonomi China di kuartal pertama 2020 hanya tumbuh 4%. Jatuh dari kuartal 4 2019 yang tumbuh 6%. Celakanya pemerintah Indonesia menyebut setiap 1% ekonomi China turun maka efek melambatnya ke ekonomi Indonesia sampai 0,6%. Lantas apa vaksinnya bagi ekonomi bumi pertiwi? Dan kawan sudah menyiapkan yang untuk pasal 21. Pasal 25 untuk corporate juga kita consider. Jadi tidak hanya itu tapi juga 25. Ini juga mekanismenya sudah kita siapkan. Hanya persoalannya untuk berapa lama dan untuk sektor apa saja. Stimulus fiskal tengah disiapkan pemerintah untuk membangkitkan gairah ekonomi Indonesia. Rencana pemangkasan pajak penghasilan individu hingga pajak bagi korporasi diharap dapat menjadi obat. Setidaknya akan ada 4 kebijakan stimulus fiskal yang akan dikeluarkan pemerintah. Tidak tanggung, sebelumnya Menko Perekonomian menyebut total stimulus ekonomi di 2020 bisa tembus 10,3 triliun rupiah. Indonesia tidak sendirian. Sejumlah negara turut gelontorkan dana jumbo untuk redam corona. Australia setidaknya menyiapkan dana hingga 18 miliar dolar. Jepang juga menyiapkan stimulus hingga 15,6 miliar dolar. Inggris pun menyiapkan dana hingga 38,5 miliar dolar. Amerika Serikat juga berencana untuk pangkas pajak penghasilan. The consumer is ready. The consumer is so powerful in our country with what we've done with tax cuts and regulation cuts and all of those things. The consumer has never been in a better position than they are right now. Ya, tidak lain, stimulus ini diharap dapat mendongkrak konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu porsi terbesar di pertumbuhan ekonomi. Setidaknya lebih dari 50% ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi. Tanya dampak dari stimulus ini bisa mendorong belanja masyarakat, jadi minat belanja spending itu meningkat. Kalau kita berkaca dari sisi inflasi ini memang sudah harus digelontorkan di samping dari wabah virus corona yang mulai memasuki Indonesia. Ini juga kalau kita lihat ini kan laju inflasi terus melambat ya. Berbagai upaya sudah dilakukan, berbagai stimulus sudah digelontorkan. Harapan tentu sangat besar agar pandemi virus corona ini dapat segera sirna.